Udah seneng banget nih, pagi-pagi dapat kardus gede. Coba cepet nyamperin dan pas mau diangkat, kok berat amat? Apa sih isinya? Dan ternyata ada potongan kepala manusia dong. Pagi hari 23 November tahun 1981, Pak Surya Dijaya dan temannya yang bernama Bapak Ade Sumarna sudah ready di tempat bertugas. Mereka berdua ini adalah penjaga keamanan atau satpam di PT Garuda Mataram Motor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Seperti biasa, pagi-pagi mereka berkeliling memantau keadaan sekitar, termasuk melepaskan pandangan ke arah jalanan yang saat itu sudah ramai dan padat. Lagi asik memperhatikan lalu lalang kendaraan, tiba-tiba hidung mereka ini mencium bau tidak sedap. Dan bukan hanya tidak sedap ya, tapi bau busuk yang menyengat. Spontan mereka mencari sumber bau yang mengganggu itu ya. Nah, saat mereka lagi ngendus-ngendus kesana kemari nyariin nih, mata mereka tertuju pada dua buah kardus yang terletak begitu saja di trotoar Jalan Setiabudi dekat jembatan penyeberangan. Karena penasaran, kedua satpam itu pun nyamperin kotak-kotak itu. Tapi makin deket kotak, kok makin bau. Wah, nggak bener nih, pikir mereka. Dan karena punya firasat nggak enak, mereka pun nggak berani buka kotak-kotak itu. Pas lagi ngeliat-liat ke sekeliling, kebetulan banget mereka melihat ada Pak Polisi yang saat itu lagi ngatur lalu lintas. Ya udah, mereka pun memutuskan untuk melaporkannya kepada Pak Polisi itu. Pak, itu ada kardus, kita nggak tahu isinya apa, tapi bau banget Pak. Coba tolong dilihat ya Pak. Begitu kata Pak Satpam. Tapi berhubung pagi itu emang lalu lintas lagi rame-ramenya, Pak Polisi nggak langsung menindaklanjuti laporan kedua satpam itu dan masih ngatur kendaraan-kendaraan yang lewat. Sampai beberapa saat kemudian, ada dua orang pemulung lewat area situ. Nah, melihat ada dua buah kardus yang cukup besar di trotoar, mereka ini girang banget. Wah, lumayan nih, pagi-pagi dapat kardus. Begitu pikir mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berdua ini dengan semangat ingin mengambil kardus itu. Tapi saat mereka nyoba angkat itu kardus, kok berat banget. Penasaran lah mereka apa isinya. Tapi begitu kardus ini dibuka, mereka ini kaget sekaget-kagetnya sampai nggak bisa teriak lagi. Karena apa? Karena di dalam kardus itu mereka menemukan banyak sekali tulang-tulang manusia dan juga potongan kepala manusia. Bayangin deh tuh, buka kardus, apa ini? Ini baru di satu kardus ya. Di situ kan tadi kardusnya ada dua ya. Karena penasaran, kardus kedua pun dibuka. Dan isi dari kardus kedua juga nggak kalah nyeremin juga. Karena di sana berisi ratusan potongan atau mungkin cincangan daging manusia serta organ-organ dalam manusia. Mimpi apa coba dua pemulung ini semalam? Pagi-pagi dapat jackpot kayak gini. Setelah suara mereka sempat tercekat beberapa saat, mereka pun akhirnya bisa teriak sekenceng-kencengnya sampai orang-orang di sekitar situ ikut kaget. Ada apa? Kenapa? Begitu mereka sambil ngedeket. Cepet banget mereka ini berkerumun pengen tahu. Tapi setelah tahu dan lihat, mereka itu ya ikutan teriak. Wah, ada mayat gitu. Ramai banget mereka pada teriak-teriak pokoknya. Situasinya ke saat itu cukup kacau ya. Dan Pak Polisi yang berada nggak jauh dari situ mau nggak mau berhenti ngatur lalu lintasnya lalu nyamperin kehebohan itu. Minggir, coba saya lihat. Sambil tangannya membelah kerumunan tersebut. Mayat Pak Polisi, itu ada mayat, kata mereka. Saat itu Pak Polisi masih berusaha tenang ya. Dan dia pun sempat mengira kalau mungkin aja itu adalah potongan-potongan daging sapi atau kambing gitu. Tapi pas diperhatiin lagi, kok bener, ini potongan daging manusia. Apalagi kan di situ ada potongan kepalanya ya, tangan juga, kaki juga. Aduh, Pak Polisi aja waktu itu sampai merinding. Akhirnya beliau pun melaporkan penemuan itu ke rekan-rekannya. Dan gak berapa lama, mobil polisi pun datang lalu mengamankan kedua kardus beserta isi-isinya. Potongan tubuh itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, warga terkejut oleh headline sebuah koran yang beredar.
karena baru pertama kali itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia. Bahkan kasus itu pun dinamai mutilasi Setiabudi 13. Hal ini berdasarkan ada 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Tapi banyak juga yang menamai kasus mutilasi ini dengan Pesona 13. Kala itu, seorang ahli forensik legendaris dari RSCM yang bernama Dr. Abdul Munim Idris turun tangan untuk memeriksa korban mutilasi ini. Beliau mengatakan dari hasil otopsi tulang belulang dan daging, diketahui pelaku ini sangat sadis. Si pembunuh tidak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat-nyayat, ngupas seluruh daging dari tulangnya. Tapi yang uniknya, wajahnya itu nggak diapa-apain, telapak tangannya juga masih ada, telapak kakinya ada. Walaupun selebihnya yaitu cincangan-cincangan kecil, sayatan-sayatan ratusan potong, persis kambing guling. Bagian organ dalam macam paru, hati, dan limpa masih utuh juga. Aneh banget. Masih menurut Dr. Munim, pembunuhan dan mutilasi ini diperkirakan terjadi pada tanggal 21 November 1981 karena jasad korban saat ditemukan ini sudah membusuk. Para pelaku ini diduga memotong-motong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulangnya. Setelah diperiksa, ciri-ciri korban ini antara lain seorang laki-laki berusia antara 18 sampai 21 tahun, tinggi badan sekitar 165 cm, mempunyai tahi lalat, bertubuh agak gemuk dan tegap. Korban juga memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Dari keadaan korban saat ditemukan, kemungkinan besar dia ini dimutilasi lebih dari satu orang. Karena kalau menurut Dr. Munim, mengerat tulang, apalagi ngelupas mayat itu bukan pekerjaan mudah. Tim forensik pun sepakat bahwa para pelaku ini sangat ahli. Sebagai gambaran nih, ahli forensik profesional aja yang sudah sangat terlatih, mereka itu butuh waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat loh. Sedangkan pelaku ini diduga hanya melakukan tindakan keji itu di kisaran waktu 3-4 jam aja. Padahal ini bukan cuma ngebedah, tapi dicincang, dikuliti, dan disayat-sayat. Aduh, ngilu banget gak sih? Saat itu polisi menduga pembunuhan keji ini dilatar belakangi dendam ya. Karena ibaratnya kalau nggak marah banget atau sakit hati banget, nggak mungkin lah sampai tega korban ini diperlakukan sesadis itu. Dan anehnya, para pelaku juga seperti dengan sengaja meletakkan korban di tempat umum. Ini menandakan jika dia ini pengen kabar pembunuhan itu cepat tersiar. Kayak nantangin polisi banget nggak sih ini pelakunya? Tapi walaupun ini jasad ada di trotoar yang notabene tempat ramai ya, dimana pasti ada aja orang lewat atau sekedar ngeliat sekilas gitu mungkin sambil naik kendaraan atau jalan. Anehnya nggak ada satupun loh orang yang mengaku melihat siapa yang meletakkan kardus-kardus itu. Entah memang nggak ada yang lihat atau sebenarnya ada tapi takut aja ngaku karena pasti ditanya-tanya dan dijadiin saksi, jadi mending diem aja ya. Kita nggak tahu ya. Dan lagi, walaupun ini jasad ditemukan dengan wajah utuh, sidik jari juga utuh. Anehnya, identitas korban ini tidak terungkap sampai sekarang. Polisi masih belum tahu nih, ini tuh siapa. Kayak nggak ada datanya sama sekali. Kalau setidaknya polisi tahu ini jasad siapa gitu kan kayak lebih mudah aja buat nyelidikin. Nah ini identitasnya aja nggak tahu, mau diselidiki dari mana? Apanya juga yang mau diselidiki? Ratusan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya saat itu satu persatu mencoba mengidentifikasi si jasad. Siapa tahu itu adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Tapi anehnya, gak ada satupun di antara mereka yang merasa jika itu adalah orang yang mereka cari. Makin buntu aja nih polisi. Setelah sidik jari dan muka korban ini nggak bisa bantu dalam melakukan penyelidikan, polisi pun mulai mengorek dari petunjuk-petunjuk lain. Salah satunya adalah kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan-potongan tubuh korban, di mana diketahui kantong plastik ini merupakan bekas bungkus buku. Di dalam plastik itu memang tertera nama sebuah toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan di plastik lainnya adalah plastik supermarket yang terdapat
ternyata deket juga dengan pasar baru. Tapi petunjuk itu juga terlalu susah ya untuk dijadikan acuan, karena yang namanya plastik itu kan nggak ada nomor serinya, kapan atau tanggal berapa itu plastik keluar dari toko itu, siapa aja yang beli di toko itu. Aduh, pokoknya terlalu susah deh. Kecuali di plastik itu ada tanggal transaksinya atau keterangan apa deh gitu. Ini kan enggak, cuma lokasi toko dan plastik aja udah. Selain plastik, petunjuk lain yang ada di dalam kardus itu adalah ditemukan 3 eks lembar koran terbitan sore per tanggal 19 Agustus 1981. Koran itu masih terlihat rapi, sangat rapi malah, seperti belum pernah dibaca. Tapi ya lagi-lagi, ini nggak bisa dijadiin acuan ya. Koran ini kan siapa aja bisa beli, siapa aja bisa punya. Pada tanggal 26 November 1981, sebenarnya ada satu keluarga orang hilang yang melapor ke polisi. Dan waktu mereka mencoba mengidentifikasi jasad korban, di situ pihak keluarga mengatakan kalau kemungkinan itu adalah anggota keluarga mereka. Tapi karena mereka tidak memiliki data yang cocok dengan korban mutilasi itu, ya udah, gak bisa diklaim dong. Hingga akhirnya keesokan paginya, tulang belulang dan daging beserta organ tubuh jasad tersebut dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegar Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Misteri tentang siapa korban, siapa pelaku, dan apa motif dari tragedi ini masih menjadi tanda tanya sampai dengan sekarang ya. Bahkan sudah lebih dari 40 tahun berlalu, masih belum terpecahkan. Padahal kalau dilihat dari kondisi korban, sepertinya ada motif yang tidak sepele ya. Karena sampai tega dicincang-cincang loh ini. Gimana menurut kalian tentang kasus mutilasi Setiabudi 13 ini teman-teman? Share pendapat kalian karena aku juga pengen tahu pendapat atau opini kalian tentang kejadian ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dari awal hingga akhir. Matur thank you. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Dadah!